Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem Hilda. Di video kali ini, Mem Hilda akan berbagi tips dan trik meningkatkan kreativitas membuat soal melalui kuisis dengan menggunakan akun Belajar ID. Selamat mencoba. Pertama-tama kita masuk ke kuisis dulu. Ini kita masuk di kuisis.com. Oke, kita tunggu. Kemudian kita pilih masuk di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan akun Belajar ID. Kita masuk. Nah, di sini Memilda sudah masuk kuisis dengan melalui akun Belajar ID. Nah, kali ini Memilda akan menunjukkan bagaimana caranya membuat soal-soal yang kreatif. Nah, di sini Memilda sudah menyiapkan ada 5 macam soal. Soal yang pertama ini bentuk soalnya yang menjodohkan. Kita kembali dulu ke kuisisnya. Nah, di sini kalau mau membuat soal, pertama kali kita pilih fitur ini, buat. Kemudian ini karena untuk penilaian, ini kita pilih yang penilaian. Kemudian ini ada 3 pilihan, karena kita akan membuat sendiri, kita buat dari awal. Nah, tadi contoh yang pertama, soal yang akan dibuat itu menjodohkan. Jadi di sini kita pilih yang menjodohkan. Oke, sudah. Nah, sekarang ini adalah soalnya. Nah, kita kembali ke soal, kita tinggal copy. Ini, pasangkan modul berikut dengan fungsi utamanya. Ini kita copy. Ctrl C saja, kemudian nanti di sini kita Ctrl V. Nah, kemudian di sini ada 5. 5 ini nanti kita akan isi dengan gambar, kemudian nanti pasangan jawabannya yang benar di bawah. Yang pertama ini kita klik di sini, tambahkan gambar. Kemudian kita unggah dari perangkat. Mem Hilda sudah siapkan gambarnya, ada di sini. Jadi pertama yang ini, fitur penjualan. Kita masukkan gambarnya seperti ini, kemudian simpan. Nah, ini sudah masuk fitur penjualan. Kita kembali ke soal. Di sini kalau fitur atau modul penjualan, fungsinya ini kita copy. Mencatat transaksi penjualan, kita Ctrl C, kembali ke kuisis, kemudian tinggal kita paste di sini. Kemudian gambar yang kelima, kita unggah lagi dari perangkat. Itu adalah fitur kas dan bank. Open, kemudian kita klik simpan, dan kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kembali ke soal, kita copy fungsinya. Kemudian Ctrl C, kopinya kembali ke kuisis, kemudian sini kita paste atau Ctrl C. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik Save Question, ada di kanan atas. Nah, seperti ini. Sudah jadi satu soal. Kemudian ini waktunya sudah default 1,5 menit. Kalau mau dirubah bisa juga, tapi untuk sementara Mem Hilda masih pakai yang 1,5 menit. Kemudian ini 2 poin, ini 1 poin, maaf. Nah, karena Mem Hilda akan bikin 5 soal, jadi di sini poinnya Mem Hilda jadikan 2 poin, seperti ini. Nah, sudah, kalau sudah Mem Hilda mau tambah lagi. Nah, untuk tambah lagi berarti kita mulai dengan tambah soal. Kita lanjut soal kedua. Untuk soal kedua, kita kembali ke soal dulu. Nah, di sini soal kedua, Mem Hilda siapkan model soal susun ulang. Di petunjuk ini nanti soalnya, kemudian ini langkah-langkahnya yang benar. Kita kembali ke kuisis. Nah, di sini kita pilih yang ini, susun ulang. Kita klik. Kemudian di sini bagian atas ini nanti yang isi petunjuknya, kita kembali ke soal. Kita copy petunjuk soalnya ini saja. Ctrl C atau copy, kita kembali ke kuisis, kemudian di sini kita paste. Seperti ini. Berikut yang di bagian kotak-kotak warna-warni ini adalah yang susunannya. Ya, kita kembali ke soal, kita copy satu persatu. Yang pertama, klik menu penjualan ini kita copy. Kita kembali ke kuisis. Nah, kita paste di sini.
Ini dari awal Memilda ikut yang ini aja, urutannya menaik. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 itu jawabannya yang benar. Nanti yang ngacak dari kuisisnya. Kembali ke soal, kita pilih yang langkah kedua, ini kita blok saja, kemudian kita copy, kembali ke kuisis, kita paste di langkah kedua. Kemudian kembali lagi ke soal, kita copy yang langkah ketiga, kemudian kembali ke kuisis, kita paste di langkah ketiga. Kemudian kembali ke soal, kita copy yang langkah keempat, kemudian kita kembali ke kuisis dan kita paste di langkah keempat. Kemudian kembali lagi ke soal dan kita pilih yang langkah kelima, kita copy, kemudian kita paste di langkah ke-5, seperti ini. Selesai, kemudian kita klik Save Question. Sama seperti soal pertama tadi, di sini poinnya Memilda rubah jadi 2 poin. Nah, untuk menambah soal ketiga, di sini Memilda klik tambah soal. Kita kembali ke soal, kita lihat soal ketiga itu adalah soal pilihan ganda. Ya. Nah, kita kembali ke kuisis, kita pilih yang pilihan ganda. Nih, kita klik di sini pilihan ganda. Kemudian pertanyaannya, kita kembali ke soal. Di sini kita copy saja pertanyaan ini. Kemudian Ctrl C atau Ctrl copy. Kemudian kembali ke kuisis. Dan kita paste pertanyaannya di sini. Kemudian untuk opsi jawaban, kita juga bisa langsung copy soal. Di sini laporan laba rugi. Di sini Memilda sudah tandai ini yang kunci jawaban benarnya ya. Ini di copy. Kemudian kembali ke kuisis. Di sini kita paste. Nah, di sini kalau ini jadi kunci jawaban benar, di sini jangan lupa dicentang. Kemudian kembali ke soal. Kita copy yang jawaban kedua. Kemudian paste di sini. Kembali lagi ke soal. Kita copy dulu jawaban ketiganya. Kemudian kembali ke kuisis. Kemudian kembali lagi ke soal. Kita copy jawaban keempat. Kemudian kembali ke kuisis. Nah, di sini kan cuma 4. Kita masih bisa tambah 1. Karena opsi jawabannya ada 5. Kita copy lagi di sini. Copy. Kemudian kembali ke kuisis dan kita taruh di sini. Paste. Nah, sudah selesai ya. Dan 1 jawaban benar. Kalau sudah, kita bisa save question. Kemudian, ini soal ketiga juga Memilda tambah jadi 2 poin. Oke, kemudian soal keempat kita klik tambah soal lagi. Kemudian kita kembali ke soal, Memilda mau lihat soal keempat ini soal benar salah. Nah, di sini soalnya jawabannya salah. Nah, kita kembali ke kuisis. Kalau untuk soal benar salah, itu di sini tambah soal dulu ya. Untuk soal benar salah, sih Memilda pakai yang pilihan ganda. Kemudian kembali ke soal, kita copy pertanyaannya atau pernyataannya. Copy, kemudian kita kembali ke Zahir, maaf ke kuisis, kemudian kita paste. Nah, kalau untuk benar salah nanti kita pakai opsinya cuma 2. Di sini kita pakai benar, kemudian di sini kita pakai salah. Nah, tadi sesuai di soal jawabannya adalah salah. Karena itu, di sini yang kita centang adalah yang salahnya. Yang 2 lagi diabaikan saja, nggak ada masalah. Kemudian kalau sudah, kita bisa save question. Kemudian ini juga tambahan poinnya jadi 2 poin. Soal terakhir, Memilda, di sini klik tambah soal. Kita kembali ke soal dulu ya, kita lihat soal kelima. Soal kelima itu isian singkat. Nah, untuk soal ini, kita kembali ke kuisis. Di sini pilihannya ini, isian singkat. Klik. Kemudian kita kembali ke soal, kita copy saja soalnya ini. Ini copy. Kemudian kita kembali ke kuisis, tinggal dipaste di sini. Kemudian untuk jawabannya,
Kita kembali ke soal. Jawabannya ini menu penjualan. Seperti ini. Kita copy. Kemudian kita taruh di sini, kita paste. Untuk jawaban tidak usah khawatir karena kuisis ini tidak membedakan huruf kecil dan huruf besar. Tidak ada masalah, jadi bisa. Kemudian kalau sudah, nah ini jawabannya dia seperti ini nanti. Kemudian kalau sudah, kita save question. Nah, ini soal terakhir, juga kita rubah poinnya jadi 2 poin. Nah, ini sudah satu soal, ada 5 soal, 10 poin. Sudah seperti ini, Mem Hilda, kemudian lanjut simpan. Nah, kuisnya belum berjudul. Ini kuisnya Mem Hilda akan kasih judul assessment. Awal, Zahir accounting. Kemudian untuk pilihan mata pelajarannya, Mem Hilda ambil yang keuangan. Nih, pendidikan keuangan. Kemudian kelasnya, ini kelas 11. Bahasanya bahasa Indonesia. Terlihat oleh publik, kemudian Mem Hilda simpan. Oke, sudah siap soalnya untuk dibagikan kepada siswanya. Soalnya tadi sudah selesai kita buat, nah sekarang bagaimana kita mulai mainkan? Kita klik mainkan sekarang. Kemudian ini klik lewati saja. Ada beberapa mode, Mem Hilda pakai yang mode klasik aja. Kemudian yang di bagian ini nggak ada yang Mem Hilda ganti. Mem Hilda langsung mulai. Kemudian kita tunggu. Nah, ini ada beberapa model, bisa klik linknya salin di sini bisa, atau nomor juga bisa. Untuk pilihan kita bagi ke siswanya. Di sini Mem Hilda pakai yang ini, yang salin apa namanya linknya. Kemudian kita coba ya mainkan. Mem Hilda buka akun lain. Kita coba di sini, kita paste. Kemudian kita mulai main. Kita lihat seperti apa hasil soalnya tadi. Oke, ini kita kasih contoh namanya saja. Misalnya namanya Amin. Kemudian start. Nah, ini kalau siswanya sudah klik namanya ini, kita kalau lihat dari akun guru, ini ada satu peserta nih, Amin sudah masuk. Nah, kalau sudah ada peserta ini baru dari akun guru ini kita bisa klik mulai. Oke, go. Nah, di sisi itu dari sisi selesai. Kita lihat di sisi gurunya seperti ini. Udah keluar nanti nih. Nah, oke, selesai. Next seperti ini. Nah, ini dari sisi guru kita bisa menganalisis. Jadi soal mana yang mana benar semua, yang mana benar sebagian. Seperti itu teman-teman, Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana? Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.